Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman semua, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizky Cilika Intania dengan NIM 2511024333164 dari kelas K2 Prodi S1 Psikologi dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perpajakan di Indonesia. Materi yang akan saya bahas meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, pajak pusat dan pajak daerah, sistem pemungutan pajak, unsur-unsur pajak, manfaat pajak, dampak jika kita tidak membayar pajak, serta pentingnya kesadaran membayar pajak. Topik ini sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Hampir seluruh pembangunan yang kita nikmati saat ini, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan bantuan sosial, dibiayai dari pajak yang kita bayarkan dari masyarakat. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya ingin menjelaskan mengapa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Kata iuran wajib berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu harus membayar pajak setiap tahunnya. Pajak bersifat memaksa, artinya apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak. Misalnya, ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor, kita tidak langsung menerima barang atau uang sebagai imbalan. Namun, manfaat pajak dapat dirasakan secara tidak langsung melalui berbagai fasilitas umum, seperti jalan raya yang baik, jembatan, sekolah negeri, rumah sakit, serta layanan kesehatan dan bantuan sosial. Dengan demikian, pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga ada fungsi pajak. Pajak memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budget air. Fungsi ini berarti pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negeri, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur atau reguler. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat. Contohnya, pajak tinggi pada rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok. Yang ketiga, yaitu fungsi stabilitas. Pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi, misalnya dengan mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi negara. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Melalui pajak, pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial dan membangun daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih merata. Jadi, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber uang bagi negara,
tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kestabilan ekonomi. Lalu yang keempat ada jenis pajak. Jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan sifat, lembaga pemungut, dan objeknya. Berdasarkan sifatnya, terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Lalu, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai yang dibayar saat membeli barang atau jasa. Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan objeknya, terdapat pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut sebagai PPN, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pembagian ini menunjukkan bahwa pajak memiliki banyak jenis sesuai dengan sumber, objek, dan cara pemungutnya. Lalu yang kelima ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Hasil dari pajak pusat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea meterai, dan pajak bumi dan bangunan tertentu. Dana dari pajak pusat digunakan untuk membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, sekolah negeri, rumah sakit, serta membiayai program-program pemerintah. Karena itu, pajak pusat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Lalu yang keenam ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi melalui pemerintah kabupaten dan kota. Dana dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan di wilayah masing-masing. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Misalnya, ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor, dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki jalan daerah, memasang lampu jalan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan adanya pajak daerah ini, pemerintah daerah memiliki sumber dana untuk membangun wilayahnya agar menjadi lebih baik. Yang ketujuh, ada sistem pemungutan pajak. Di Indonesia, terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Official Assessment System ini yaitu sistem di mana besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh petugas pajak. Yang kedua yaitu ada Self-Assessment System. Self-assessment system ini yaitu di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini paling banyak digunakan di Indonesia saat ini. Lalu, yang ketiga ada withholding system. Withholding system ini yaitu sistem di mana pihak ketiga memotong atau memungut pajak.
Contohnya, perusahaan memotong pajak penghasilan dari gaji karyawan. Ketiga sistem ini digunakan agar proses pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan jenis pajaknya. Yang kedelapan, yaitu ada unsur-unsur pajak. Pajak memiliki beberapa unsur yang penting. Yang pertama, yaitu pajak berdasarkan undang-undang agar memiliki kekuatan hukum. Lalu yang kedua, ada pajak yang bersifat memaksa sehingga wajib dipatuhi. Yang ketiga, yaitu pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung. Lalu yang keempat, ada hasil pajak yang digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan kewajiban resmi warga negara yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Yang kesembilan ada manfaat pajak. Pajak memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, membayar gaji pegawai negeri, serta menjalankan program pemerintahan. Bagi masyarakat, manfaat pajak dapat dirasakan dalam bentuk jalan dan jembatan, sekolah, rumah sakit, transportasi umum, keamanan, dan bantuan sosial. Misalnya, ketika kita menggunakan jalan raya yang bagus atau berobat di rumah sakit pemerintah, itu merupakan salah satu hasil dari pajak. Dengan demikian, pajak secara langsung mendukung kualitas hidup masyarakat Indonesia. Yang ke-10 ada dampak jika kita tidak membayar pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak, maka dapat dikenakan denda administrasi, sanksi hukum, dan pemeriksaan pajak. Hal ini tentu dapat merugikan individu tersebut. Selain itu, jika banyak masyarakat tidak membayar pajak, pendapatan negara akan menurun. Lalu akibatnya pembangunan akan terhambat dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat disediakan secara maksimal. Oleh karena itu, membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama masyarakat negara Indonesia. Lalu yang ke-11 ada kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak sangat penting karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kesadaran pajak dapat ditingkatkan melalui pendidikan perpajakan, sosialisasi dari pemerintah, dan kehidupan dalam proses pembayaran pajak secara online. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pajak
merupakan iuran wajib yang memiliki peran sangat penting bagi negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan fasilitas umum, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak juga memiliki berbagai fungsi, jenis, serta sistem pemungutan yang mendukung penerimaan negara. Setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, mari kita menjadi warga negara yang sadar dan taat pada pajak. Seperti slogan yang ada pada slide ini, orang bijak taat pajak. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.